video kali ini kami akan membahas tentang masa dewasa. Nah, masa dewasa ini dapat kita penuhi jika kita sudah menemukan jati diri kita pada masa remaja. Masa dewasa itu adalah masa yang paling panjang dan juga masa yang sangat produktivitas. Nah, jadi kita harus memenuhi masa dewasa ini supaya kita tidak mengalami masa signifikan pada fase lansia. Masa dewasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada masa dewasa awal, masa dewasa tengah atau madya, dan masa dewasa akhir. Nah, tentang usia dewasa menurut para ahli, pertama itu ada dewasa awal, yaitu di usia menurut Hurlo itu pada usia 18 sampai 40 tahun, menurut Papalia 20 sampai 40 tahun, dan menurut Santro itu 20 sampai 30 tahun. Dewasa tengah menurut Hurlo 40 sampai 60 tahun, menurut Papalia 40 sampai 65 tahun, dan menurut Santro 30-an sampai 65 tahun. Dewasa akhir yaitu 60 ke atas menurut Hurlo, menurut Papalia 65 ke atas, dan menurut Santro 65 sampai 70 tahun. Nah, yang pertama itu ada dewasa awal. Dewasa awal itu melibatkan penguatan peran sosial, pemilihan pasangan hidup, pernikahan, pengasuhan anak, manajemen rumah tangga, pengembangan karir, tanggung jawab sosial, dan penemuan kelompok sosial. Masa dewasa awal itu ditandai dengan transisi kehidupan mandiri dan penentuan jalur karir. Individu cenderung mencari identitas pribadi dan memulai keterlibatannya dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Terus mereka ada tanggung jawab baru, yaitu meliputi menyeimbangkan keuangan, mencapai kemandirian, dan membangun fondasi untuk masa depan. Yang kedua, masa dewasa menengah atau masa dewasa madya. Masa dewasa madya sendiri merupakan masa transisi di mana individu meninggalkan ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya untuk memasuki suatu periode dalam kehidupannya dengan ciri jasmani dan perilaku yang baru. Tugas dari masa dewasa madya yaitu mengembangkan tugas perkembangan seperti mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan, membimbing remaja menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab, mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang, membangun hubungan dengan pasangan hidup, menerima perubahan fisiologis, mencapai prestasi karir, dan menyesuaikan diri dengan orang yang semakin tua. Karakteristik dari dewasa madya yaitu usia ini dianggap sebagai masa transisi yang paling ditakuti dan berpotensi stres, dihiasi dengan evaluasi berprestasi, penilaian ganda, dan terkadang dianggap sebagai periode yang berbahaya dan canggung, serta dapat dirasakan sebagai masa evaluasi, sepi, dan jenuh. Nah, selanjutnya itu tahap dewasa akhir. Nah, pada tahap dewasa akhir, muncul periode penurunan fisik dan psikologis dengan variasi individu dalam menghadapi penuaan. Nah, stereotip negatif dan sikap sosial yang kurang menghormati turut berkembang, sementara keinginan untuk memperlambat penuaan menjadi signifikan, sehingga mendorong berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah itu perkembangan ada beberapa jenis, yaitu perkembangan intelektual, emosional, spiritual, minat, kepribadian, dan kognitif. Jadi, kesimpulannya yaitu, secara umum, setiap fase dewasa memiliki tantangan dan tugas perkembangan yang harus dihadapi, serta kesuksesan dalam menghadapi tantangan ini akan mempengaruhi kualitas hidup selama rentang usia tersebut. Nah, untuk mengakhiri video ini, akan kami tutup dengan sebuah quotes. Nah, yaitu, masa dewasa itu babak kehidupan di mana kita membentuk jati diri kita, menemukan tujuan, dan mengejar makna sejati. Nah, jika Anda kesulitan dalam memenuhi tugas-tugas tahapan perkembangan fase dewasa ini, baik dalam peningkatan performa kepribadian, pekerjaan, keluarga, sosial, dan lain-lain, silakan hubungi tenaga kerja profesional, yaitu psikolog. Baik, sekian dari video kami kali ini. Terima kasih.